ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun fin niyati fi halil ta'allumi. Pasal tentang niat di dalam waktu belajar. Malam ini kita kajiannya kitab Ta'limul Muta'allim. Sudah sampai pada niat di dalam belajar. Kata musannif, pengarangnya Syekh Az-Zarnuji, summa la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian wajib la budda lahu, wajib baginya orang yang seorang itu minan niyati, daripada niat fi zamani ta'allumi, dalam waktu belajar. Jadi niat itu hukumnya wajib ketika kita mau belajar, ketika kita mau ngaji. Kalau kita ngaji bukan niat, maka pekerjaan kita sia-sia, nggak ada pahalanya. Hanya niatin nih, lagi duduk nih, kita niatin, Pak, saya niat menuntut ilmu, nawaitu thalabul ilmi, dalam hati aja. Itu insya Allah ada pahalanya. Gitu. Jadi diniatin. Kalau ngaji jangan selonong aja jalan. Duduk aja. Tapi kudu diniatin. Saya niat menuntut ilmu. Maka insya Allah ada pahalanya. Gitu. Kenapa niat itu sangat penting? Kata beliau, Syekh Az-Zarnuji, izan niyatu yal aslu fi jamil ahwal. Karena niat itu merupakan fondasi, dasar, pokok daripada seluruh ahwal. Dari seluruh pekerjaan itu adalah tergantung daripada niatnya. Pekerjaan apapun yang kita lakukan itu tergantung niat. Di amal ibadah kita diterima atau tidaknya itu tergantung dari niat kita. Ini sudah pernah kita bahas dulu waktu ngaji kitab Riyadhus Shalihin bab niat. Masih ingat nggak, Bu? Elulu P apa? Lupa. Ya udah lupa, maklum lah ya Bu ya. Faktor U. Jadi
Saya ulang lagi, amal itu hanya bisa dapat pahala kalau diniatin. Kalau nggak diniatin, nggak ada pahalanya. Kerjaan ibadah kalau nggak diniatin, nggak ada pahalanya. Jadi dalil apa saja harus diniatin. Maka kerjaan akan sia-sia kalau tidak diniatkan. Amal manusia itu tergantung daripada niatnya. Ikhlas atau tidak. Sama-sama kita datang ke masjid, ke mushola Nurul Huda. Sama-sama kita ngaji malam hari ini. Apakah nilai pahalanya sama? Oh, belum tentu. Beda. Padahal bajunya sama. Sama-sama pakai baju koko. Sama-sama pakai kain. Kayak Bang Randi, Bang Mamat pakai kain. Ya kan? Apa sama pahalanya? Tidak. Tergantung dari niat. Nih, tergantung di hati kita. Tuh, kalau niat kita benar-benar ikhlas, benar-benar lurus, ingin tolabul ilmi, ingin menuntut ilmu, ingin mencari ridho Allah, maka insya Allah pahalanya ada. Ya. Penting banget tuh niat tuh. Bahkan amal aja masih kalah sama niat. Kalau niat tanpa amal, ada pahalanya. Tapi kalau amal tanpa niat, nggak ada pahalanya. Niat tanpa amal, ada pahalanya. Niat mau ngaji, nggak jadi. Ada halangan. Tapi niatnya udah mau ngaji, Pak Jarno. Tapi di jalan ternyata macet. Tuh, kalau kata Bang Ajat mah kalau saya datang Bang apa? Bang Hasan mah kalau saya datang belakangan, bandreknya taruh di depan aja. Udah niatnya berarti bandrek. Bikinan bapaknya Bang Ajat ya. Makasih ya Pak ya. Tahu aja Bapak kalau lagi hujan-hujan hangat-hangat. Ya. Jadi tapi yang penting udah niat. Dari kerjaan dia bilang ntar aneh datang takut macet. Kalau ada bandrek taruh aja di luar satu gitu. Tapi kan niatnya mau ngaji, ya enggak? Bandreknya itu namanya min haitsu la yahtasib. Rezeki yang enggak disangka. Orang ngaji mah dijamin, Bu. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, kata Allah. Kami akan berikan dia rezeki yang enggak disangka-sangka. Entah datang dari mana aja, ada aja yang ngasih. Tuh. Saya lagi ngaji, ada yang ngasih jam, alhamdulillah. Ya, kan kita mah kagak minta, dikasih sama orang tua kita. Ya kan? Subhanallah, Masya Allah. Ya kan? Ada aja rezekinya ntar. Enggak di sini nih Bu, ntar di rumah. Atau besoknya lagi. Kita pulang aja nih, Pak RT Mahir ngasih oleh-oleh. Pulang dari kampung, umpamanya gitu ya. Umpamanya ini mah, itu umpamanya. Itu kan nih, rezeki yang gak disangka-sangka ya Bu ya. Ini mah bercanda. Jangan dipikirin Bu RT, diusahain. Tapi niat, tapi perbuatan, nggak ada amalnya, nggak ada niatnya, akan sia-sia gitu. Jadi perbuatan, amal tanpa niat, nggak ada pahalanya. Ngajinya rajin, tiap hari ibu-ibu ngajinya rajin, bapak-bapak rajin ngajinya. Tapi niatnya nggak ada. Dia nggak niat thalabul ilmi. Mungkin dia niatnya yang lain, ada maksud-maksud tertentu. Ya, maka sia-sia. Tuh. Maka Nabi mengatakan niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Yang penting mah niat dulu dah. Kita PRT Sarmin umpamanya niat pengen ngaji ternyata nggak bisa ngaji umpamanya. Ada tetangganya tahlilan. Ya, tapi kan udah niat. Ya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam. Syekh Az-Zarnuji mengutip daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung daripada niatnya, kata Nabi. Hadisun sahihun. Hadis ini
adalah hadis yang sahih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab. Wa an Rasulillahi, dan dari Rasulullah, hadis yang kedua, kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya yasiru bi husnin niyati minal a'malil akhirah. Kata Nabi, berapa banyak amal-amal manusia yatasawwaru bisurati a'malid dunya, yang bentuknya amalan dunia, yasiru kemudian berubah bi husnin niyati, karena bagusnya niat, minal a'malil akhirah, dia jadi perbuatan amal akhirat. Oh. Jadi berapa banyak amal-amal kita nih Bu, Pak, amal-amal manusia yang kelihatannya amal-amalan bersifat dunia, bukan amalan akhirat. Tapi ternyata dia berubah, ada nilai pahalanya, ada nilai keberkahannya, ada nilai kebaikannya. Kenapa? Bihusnin niyati, kata Nabi. Karena bagusnya niat orang itu. Minal a'malil akhirah. Lalu berubah menjadi amal akhirat. Masya Allah. Ya. Wa kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malil akhirah. Berapa banyak orang-orang, berapa banyak amalan-amalan yang kelihatannya amalan akhirat. Summa yasiru min amali dunia. Kemudian berubah menjadi amalan dunia. Oh, hati-hati tuh. Kenapa bisa begitu tuh? Bisu'in niyati, karena buruknya niat. Oh, kata Nabi, hati-hati. Apa yang dimaksud dengan amalan? Amal itu al-kasir minal amal. Banyak daripada amal-amal. Ai mina al-fa'il mina fa'il. Ini urusan ilmu nahwu ya. Ai yasiru yatasawwaru, artinya yasiru menjadi. Di suratil a'malid dunia, daripada amalan dunia. Wa yasiru berubah. Bihusni niyati, karena ikhlasnya, karena bagusnya niat, min a'malil akhirah, jadi amal akhirat. Apa tuh contohnya? Amal dunia tapi jadi amal akhirat. Nah, dijelaskan di dalam sarahnya Ta'limul Muta'alim ini, kal akli wasurbi wan naumi. Ini contohnya nih. Seperti orang makan, orang minum, orang tidur. Orang makan, orang minum, orang tidur. Makan, minum, tidur itu amalan dunia. Itu kan apa namanya, budaya. Namanya apa? Adat. Orang makan, minum. Tapi itu amalan dunia bisa berubah jadi amalan akhirat karena bagusnya niat. Dia makan, dia minum, dia tidur, tapi diniatin sama dia. Saya mau tidur nih ntar malam, biar ntar malam saya bisa bangun nih. Saya mau sholat tahajud ya nggak apa-apa, 4 rakaat 2-2, ntar tidur lagi. Kan Nabi mau begitu, Nabi mah sholatnya. Nabi mah sholat tahajudnya, sholat tahajud tidur lagi, ntar subuh baru bangun. Itu biar nggak ngantuk Bu. Bangun nih jam 2 nih, sholat. Ini bangun kencing doang. Ya sholat. Nah terus ntar tidur, sebentar aja sholatnya, 15 menit atau setengah jam. Ntar tidur, insya Allah ada paginya nggak ngantuk. Itu amalan Nabi. Atau dia makan, dia minum, tapi dia makannya sambil dia niatin, ya Allah saya makan nih, biar kuat ibadah saya. Maka insya Allah ada pahalanya. Jadi amalan akhirat. Gitu. Ya. Atau Pak Edi makan, kemudian Pak Edi ngajak-ngajak kita gitu. Kan Pak Edi lagi seneng nih ya. Lagi dapat rezeki calon mantu, ya kan? Nah, kata Pak Edi, Pak Ustadz, ntar pulang haji jangan pulang dulu, ntar saya traktir, umpamanya gitu ya, sebagai tahadusan binikmah, artinya saya mengungkapkan nikmat-nikmat, masya Allah, iya, gitu.
Kata Pedi saya mulu yang kena ya. Gitu. Ya. Nah, itu berubah tuh jadi amalan akhirat. Jadi tergantung niat kita. Jalan-jalan, ngajak emak kita, orang tua kita, saudara kita. Itu kan amalan dunia, jalan-jalan. Tapi karena niatnya mau sedekah, mau ngajak makan, mau ngebahagiain orang tua, maka berubah tuh jalan-jalan jadi amalan akhirat. Masya Allah. Ya kan? Bude Sarwoko ngasih makan buat pengajian, konsumsi, amalan dunia. Tapi berubah menjadi amalan akhirat ketika diniatkan untuk mencari ridho Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, begitu ya maksudnya ya. Wa kam min amalin ai kasir minal a'mal. Kasirun minal a'mal. Banyak daripada amal-amal yatasawwaru ay yasiru. Maksudnya berubah gambaran, surah gambaran. Di surati amalil akhirah. Bentuknya seperti amalan akhirat. Tapi berubah jadi amalan dunia. Tuh. Contohnya apa? Kal a'mali allati fa'al al ta'ala wajhir riya, yaitu amalan yang dia lakukan tapi tujuannya riya. Riya. Pengen dilihat orang, pengen disaksiin sama orang. Umroh, mohon maaf nih, umroh amalan akhirat. Umroh. Haji amalan akhirat. Tapi bisa berubah jadi amalan dunia, nggak ada pahalanya. Kenapa tuh? Bisuin niat, karena buruknya niat, jeleknya niat orang itu. Niatnya itu riya, ingin dilihat orang, ingin dipandang orang, ingin dipanggil haji, umpamanya pulang haji. Bang Agus, baru pulang haji nih, umpamanya Bang Agus baru pulang umroh nih. Dia nggak dipanggil nih sama Bang Randi. Nah, Bang Agus nggak nengok. Ini Bang Reni nggak tahu kali ya. Kemarin saya undang wali matu safar di rumah saya. Jadi saya baru pulang umroh. Ya Allah berikan petunjuk sama Bang Randi, kata Bang Agus. Dia manggil saya haji gitu umpamanya. Gitu. Iya Bang Agus dikasih petunjuk sama Allah. Iya saya lupa. Haji Agus gitu. Baru iya nengok. Iya Bang gitu. Itu ria. Itu jangan. Ya ria. Ria. Kecuali memang kayak yang di video tuh. Yang Intel tuh, ya kan? Nah itu memang dia mah bukannya ria, emang dia mah nyaru. Tahu nyaru? Nah, Intel nyamar, bencong. Kan ada Bu ya di video ya, lihat kan? Yang bencong, siapa namanya? Susi. Siapa Susi? Gitu. Giliran yang nanya tentara, siapa nama kamu? Siap, Agus. Gitu katanya. Ternyata tentara juga, cuma pura-pura jadi bencong. Gitu. Ya. Itu mah bukan ria, emang lagi tugas dia, ya. Ria. Tapi kita kalau mau ngaji pakai baju yang bagus, Bu. Niatin, ya Allah saya pakai baju yang bagus nih. Bukan buat ria, nggak apa-apa. Ya tampilkan karena Nabi itu senang sama orangnya. Allah itu senang yang indah-indah, yang bagus-bagus, senang. Ya, nggak apa-apa. Nge-share di status nge-share. Boleh, nggak apa-apa. Ya, nggak ria. Yang penting niatnya itu supaya ngajak orang ngaji. Tuh, Bu, boleh Bu. Pengajian malam Selasa nih. Kirimin aja status Bang Hasan bikin, kita share. Mau orang ikut kayak nggak apa-apa. Terus aja kita share terus. Mudah-mudahan kali aja ada yang dapat petunjuk Allah kebetulan bareng sama sharean kita. Jadi dia ikut ngaji. Alhamdulillah. Tuh ya. Nggak apa-apa silakan. Itu mah bukan ria. Jadi banyak perbuatan dunia, perbuatan akhirat jadi amalan dunia. Ya mohon maaf ini. Sama orang tukang ceramah, tukang mubalik, penceramah atau ngajar ngaji guru ngaji sama itu juga. Kalau niatnya bagus, maka insya Allah ada pahalanya. Tapi kalau niatnya semata-mata karena dunia,
maka nggak ada pahalanya walaupun ngajar ngaji. Gitu. Kan? Kayak di mana itu di Bogor apa di Gadok, ya suami istri ngajar tiap hari, anak-anaknya nggak bayaran. Jadi anak-anak yang pada ngaji tuh nggak pada bayaran, ngaji aja. Anaknya dia sendiri 3 bulan nunggak di pondok pesantren. Anaknya ustadz itu tuh, ibu itu nunggak, dia belum bisa bayar. Tapi anak-anak lain ngaji sama dia nggak bayaran. Apa yang terjadi? Allah datangkan seorang ke rumah dia, nganterin duit sama bingkisan buat bayar anaknya di pondok 3 bulan nggak bayar. Nangis itu suami istri yang ngajar ngaji. Allah datangkan. Kalau orang ikhlas ngaji semata-mata karena Allah, nanti Allah akan datangkan rezeki yang nggak disangka-sangka. Hidupnya dikasih keberkahan oleh Allah. Jadi orang ngajar ngaji, orang ceramah, nggak usah pakai tarif-tarifan, nggak usah pakai target-target. Jadi kalau manggil ceramah saya jangan lupa ya, 2 juta sekarang udah naik. Kemarin sih masih 1,5 juta, sekarang mah udah 2 juta gitu. Karena saya udah masuk YouTube gitu mamanya. Ya. Tahun depan tamat riwayatnya tuh orang. Udah nggak ada yang manggil ceramah. Ya kan, Allah nggak bakalan bukain pintu orang hatinya buat manggil dia. Karena niatnya apa? Niatnya itu karena dunia. Gitu. Jadi ngajar ngaji, niatin aja. Tolabul ilmi, nuntut ilmu saya mah. Ini saya ngaji sebenarnya nuntut ilmu, Bu. Enak aja, nikmat aja. Kemarin di rumah Dokter Dani sebelum maghrib telepon. Ustaz lagi ngapain? Saya lagi mutolaah. Lagi baca-baca aja nih buat ngaji malam Senin di Al Barokah. Masya Allah katanya. Ya dok, kapan lagi? Kalau nggak begini kapan saya mau belajar? Ya kan? Enak. Jadi karena ada tuntutan, jadi saya belajar. Nikmatnya tuh. Kita kalau ngajar ngaji, niatnya belajar. Tuh, Masya Allah. Ya, nikmat aja baca. Gara-gara begini kan ilmu dapat dari mana aja. Banyak. Wayang bagi an yanwiyal muta'allimu bitalabil ilmi. Hendaklah orang yang niat menuntut ilmu itu ridho Allah, karena mencari ridho Allah. Wa darul akhirah, mencari kebahagiaan akhirat. Wa ijalatal jahli, untuk menghilangkan kebodohan an-nafsi dalam dirinya. Wa ansairil juhali, menghilangkan kebodohan orang lain. Wa hiya ad-din, untuk menghidupkan agama. Wa ibqa al-islam, untuk mengabadikan, melestarikan ajaran Islam. Fa inna baqaul Islam bil ilmi, sesungguhnya tetapnya abadinya Islam itu karena dengan ilmu. Wala yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli, tidak sah orang zuhud, orang takwa itu dalam keadaan bodoh.